Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalkan, nama aku Nadifa. Dan di video pertama aku kali ini, aku akan berbagi kisah-kisah horor yang melegenda di beberapa kampus di Indonesia. Jadi yang pertama ada dari Universitas Brawijaya, yaitu universitas aku yang terletak di Malang, Jawa Timur. Jadi di Universitas Brawijaya ini mempunyai kisah horor yang melegenda dan terkenal di kalangan mahasiswanya, yaitu cerita tentang hantu muka rata. Jadi hantu muka rata ini sering berkeliaran di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Pusat. Pada suatu malam diceritakan ada seorang mahasiswa berinisial N yang sedang mengerjakan tugas di perpustakaan sampai larut malam. Sampai jam menunjukkan pukul 11 malam, yang dimana area perpustakaan tersebut sudah harus steril. Maka dia disuruh pulanglah sama petugas perpustakaan tersebut. Dia pulang dengan berjalan kaki, dan di saat dia sedang berjalan kaki, dia melihat ada sosok gadis berambut panjang yang cukup tinggi sedang bersender di bawah pohon. Awalnya dia ragu untuk melewati pohon tersebut. Namun mau gak mau dia harus melewati pohon tersebut untuk sampai ke gerbang utama. Lalu ketika dia berjalan melewati jalan yang dekat dengan pohon tersebut, dia seketika mencium bau yang menyengat di hidung, seperti bau busuk. Dan tiba-tiba saja dia menginjak sesuatu yang amat basah. Otomatis dia langsung menengok ke bawah sepatunya. Dan dia melihat ada cairan seperti warna merah kehitaman. Cairan tersebut seperti air kencing yang bercampur darah mens wanita. Jadi warnanya seperti itu. Dia pun langsung kaget dong. Dia menginjak cairan seperti itu. Dan saat itu juga dia mendengar tangisan dan kata minta tolong dari sumber suaranya itu dari gadis di bawah pohon tersebut. Karena rasa empatinya, dia merasa gadis tersebut perlu bantuan. Dia langsung menuju ke sumber suara tersebut dong. Namun saat disapa, dia sangat terkejut. Ternyata muka gadis tersebut tuh rata. Jadi tidak ada mata, tidak ada hidung, dan kulit mukanya itu seperti terkelupas dan gosong, seperti terkena setrikaan. Dan dari situ juga si N tersebut langsung lari terbirit-birit. Jadi menurut cerita dari petugas keamanan kampus, sudah banyak beberapa mahasiswa yang diganggu oleh sosok hantu muka rata ini. Konon ceritanya dahulu ada seorang mahasiswi yang meninggal diperkosa oleh seorang supir angkot. Oke, kita lanjut ke cerita horor yang kedua. Yang ini dari Universitas Indonesia. Jadi cerita horor yang cukup melegenda di Universitas Indonesia adalah cerita tentang kereta hantu di stasiun UI Depok. Jadi ini kisah beredar tahun 1990. Konon diceritakan ada seorang mahasiswa yang pulang kuliah malam. Dan dia memutuskan untuk naik kereta dari stasiun UI Depok ke stasiun Tebet. Di saat ada kereta yang datang, tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk ke gerbong kereta tersebut. Di saat dia sudah duduk, dia kok melihat semua penumpang di kereta tersebut bermuka lesu dan berpakaian lusuh. Di sepanjang perjalanan dia merasa semua penumpang tidak ada yang bersuara di kereta tersebut.
Dan anehnya lagi, kereta ini tidak berhenti di setiap stasiun yang dilewati. Jadi tidak ada penumpang yang turun di stasiun manapun. Kereta tersebut baru berhenti saat mahasiswa ini ingin turun di stasiun Tebet. Sudah sampai di stasiun Tebet, dia pun langsung buru-buru keluar dari gerbong kereta tersebut. Dan dia tidak melihat ada seorang pun yang turun selain dirinya di stasiun Tebet tersebut. Dia merasa ada yang aneh dari kereta tersebut. Nah, mahasiswa ini baru tersadar tentang kejadian yang ia alami setelah seorang petugas di stasiun Tebet menanyakan kepada dirinya, mengapa ia berjalan di sepanjang rel kereta api. Tidak disangka ternyata mahasiswa tersebut sama sekali tidak menaiki kereta api, melainkan dia berjalan di sepanjang rel kereta api seorang diri. Lanjut ke cerita horor yang ketiga. Cerita horor ini dari Institut Teknologi Bandung. Cerita horor yang terkenal di ITB adalah cerita tentang hantu Fancy Night. Saat adanya acara Fancy Night yang diselenggarakan oleh jurusan FSRD ITB, jadi Fancy Night sendiri acara mirip acara topeng yang diselenggarakan pada malam hari. Peserta yang menghadiri acara tersebut rata-rata dari kalangan mahasiswa berusia 19 sampai 26 tahun dan harus menggunakan kostum-kostum yang unik. Mahasiswa sepertinya menikmati acara tersebut. Ada yang sedang makan, dance, ngobrol-ngobrol, dan yang lainnya. Namun di tengah-tengah pesta, ada beberapa mahasiswa yang melihat sosok kakek-kakek yang datang bersama anak kecil yang dianggap sebagai cucunya. Seolah-olah kakek-kakek dan cucunya tersebut mengikuti pesta tersebut. Kan aneh ya, karena ada seorang kakek-kakek mengikuti pesta yang diadakan hanya untuk kalangan remaja. Selain adanya tamu misterius berupa kakek-kakek dan cucunya, ada beberapa mahasiswa yang melihat orang dengan rupa dari atas kepala sampai pinggangnya badan manusia, dan dari pinggang ke bawah berupa kaki kuda. Namun kebanyakan dari mahasiswa yang ada di dalam pesta tersebut tidak menghiraukan sama sekali orang ini. Orang ini dianggap dia memakai kostum yang paling unik. Lebih anehnya lagi, ada yang melihat tanpa sengaja melihat dirinya sendiri secara sekilas. Namun saat diperhatikan lebih seksama lagi, bayangan atau sosok tersebut hilang entah kemana. Nah, cerita yang keempat dari kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Cerita di kampus IPB ini cukup menyeramkan juga. Jadi cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa IPB. Tak jarang banyak mahasiswa yang mengalami kejadian mistis di sekitar asrama IPB ini. Cerita ini bermula dari sekelompok mahasiswa yang sedang bermain kartu Uno di sebuah kamar. Mereka saking asiknya bermain sampai lupa waktu. Mereka bermain sampai larut malam, sampai mereka lupa menutup jendela kamarnya itu. Tiba-tiba ada suara ketukan dari jendela kamar itu. Tok tok. Dek, jendelanya ditutup. Sudah larut malam. Cepetan tidur. Besok kan kuliah. Nah, suaranya itu seperti suara bapak-bapak. Saking asiknya mereka bermain, mereka ketawa, mereka sedang bermain kartu. Mereka mengiyakan, malah mereka mengucapkan terima kasih kepada sumber suara itu. Barulah beberapa saat kemudian mereka sadar ada yang aneh. Gak mungkin ada bapak-bapak yang bisa mengetok jendela kamarnya.
karena letak kamar mereka itu berada di lantai 5 dengan ketinggian 20 meter. Gak mungkin seorang bapak-bapak bisa mengetok jendela kamarnya kalau bapak tersebut tidak terbang. Nah, setelah sadar, mereka langsung ketakutan dan menceritakan kejadian ini ke teman-teman asrama yang lainnya. Maka cerita ini viral di kalangan mahasiswa asrama IPB. Oke, itulah beberapa kejadian mistis yang sempat menghebohkan di kalangan mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa saksikan dan tungguin video-video aku selanjutnya. Bye!